Jadi kadang kebalik nih, masyarakat kita itu kadang memakai uangnya dikonsumsikan dulu, sisanya ditabung kalau ada. Nah akibatnya kebanyakan nggak ada. jadi gimana habit itu ditukar, dibalik, dia begitu mendapat pendapatan, tabung dulu, sisanya baru dipakai. Oke, jadi mindsetnya harus diubah gitu ya. Nah, itu, dialokasikan dulu, jangan ketukar. Ya, gitu. Itu kebiasaan menabung itu yang mesti kita buat habit yang baik lah gitu. Halo Sobat Cuan, balik lagi di Cuap Cuap Cuan bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema saving, investment, dan juga protection. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin mengucapkan dulu nih terima kasih kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang sudah mendukung kelancaran acara podcast hari ini. Dan di segmen kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Jimmy Ardianto selaku Sekretaris Lembaga LPS. Halo Pak Jimmy, apa kabarnya? Halo, apa kabar Mbak Sasa? Baik Pak Jimmy, terima kasih nih sudah memberikan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sama-sama. Dan juga Cuap Cuan. Nah Pak Jimmy, ngobrolin soal literasi keuangan. Tentunya ini sangat krusial ya untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan terutama perbankan. Belum lagi literasi keuangan ini kan juga berperan cukup besar ya untuk menghindarkan masyarakat dari penipuan ataupun mungkin kerugian. Nah, berdasarkan data dari LPS, sebetulnya gimana sih Pak indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini? Ya, kalau kita memang sih literasi keuangan masyarakat Indonesia ini kita ngambil di beberapa data ya, beberapa data. Jadi kita saat ini kita ngambil dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK. Jadi tahun 2024 itu dikeluarkan oleh OJK. Jadi mereka dan BPS ya. Dan mereka menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sebesar 65,43%. Sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Nah, hasil survei indeks literasi keuangan itu berdasarkan usia didominasi oleh usia 26 sampai 35 tahun. Itu sebesar 74,82%. Jadi cukup gede ya. Jadi yang kedua, posisi kedua itu ada 36 sampai 50 tahun. Itu besarnya 71,72%. Yang ketiga, usia 18 sampai 25 tahun. Itu 70,19%. Itu data dari ini ya, tadi dari SNLIK dan OJK. Dan ini menunjukkan bahwa milenial dan Gen Z itu memainkan peran penting dalam literasi keuangan di Indonesia. Jadi itu cukup besar ya segmennya terkait dengan literasi keuangan di Indonesia. Oke, cukup milenial dan Gen Z. Terus meningkat, tapi tentunya perlu ditingkatkan lagi ya Pak Jimmy. Betul. Nah, salah satu hal yang paling basic adalah menabung nih Pak Jimmy. Ya. Gimana sih sebetulnya tren menabung masyarakat Indonesia saat ini? Nah, kalau menabung sekarang sih cukup tinggi ya, tren banyak cukup tinggi, terutama anak muda aja, anak SMA aja sekarang kan sudah diwajibkan untuk buka rekening. Jadi mau nggak mau beres sekolah aja buka rekening tabungan, itu sudah jelas. Jadi secara global sih untuk satu dekade cukup tinggi kenaikannya. Jadi gap antara kelompok lelaki dan perempuan itu juga sama sekarang. Jadi posisinya ya hampir tipis lah bedanya antara laki perempuan yang menabung. Jadi berdasarkan data World Bank tahun 2021 tapi ya ini 3 tahun yang lalu itu rekening global meningkat dari 51% tahun 2011 menjadi 76% di tahun 2024. Jadi negara yang berpendapatan tinggi itu juga naik juga. Jadi ada 3 ya. Secara dunia, secara negara dengan pendapatan tinggi dan negara berkembang. Nah semuanya naik. Kalau negara berkembang sampai 71%, negara yang pendapatan tinggi 96%, sedangkan untuk sisi seluruh dunia itu 76%. Jadi memang cukup semua naik, kenaikannya cukup pesat. Jadi untuk berdasarkan data World Bank di tahun 2000, World Bank Global Findex 2021, jadi kepemilikan rekening di Indonesia itu cukup meningkat dan perempuan
lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena kalau di perempuan kan uangmu, uangku, uangku, uangku. Jadi ya mau nggak mau pasti ya perempuan lebih tinggi lah. Itu secara umur itu 15-24 tahun yang memegang indeks tertinggi dibandingkan generasi yang berusia 51 tahun ke atas. Jadi yang udah senior itu masih lebih rendah pemilikannya dibandingkan yang usia muda 15-24 tahun. Jadi tapi secara dominasi tertinggi memang di 25-50 tahun. Oke. Nah meskipun memang secara gap juga semakin menipis, trennya juga sudah mulai meningkat, tapi tentu saja fenomena masyarakat yang menabung ini tidak bisa tutup mata gitu ya Pak. Kalau ada sejumlah masyarakat yang masih belum punya tabungan, nah apa sih Pak sebetulnya kendala seseorang nih kayaknya sulit banget untuk menabung? Ya, yang pertama sih pendapatan ya. Jadi pendapatan yang kita udah bisa bilang pas-pasan. Jadi pendapatan itu dipakai hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini masih banyak di Indonesia, masyarakat Indonesia untuk lebih struggling di pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari pendapatannya. Tuh, itu pertama. Yang kedua ada budaya konsumtif. Nah ini yang seru nih. Jadi memang kita itu masyarakat Indonesia itu lebih terutama generasi muda ya, itu memang lebih konsumtif ya. Jadi gaya hidupnya tuh ya ke mall, makan juga mewah gitu ya. Yang hype gitu seperti itu. Nah, itu kan jadi agak ya leisure ya, tapi ya itu mereka jadi menggunakan uangnya untuk itu. Nanti toh besok dapat lagi uang. Nah, seperti itu. Nah, itu YOLO gitu ya. Nah, ya YOLO lah, orang bilang YOLO. Tapi ya itu budaya-budaya konsumtif itu memang mesti di manage lah. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana kita butuh, mana kita pengen. Nah itu, jadi tipis banget tuh. Kita butuh apa pingin sih? Nah itu kan yang kita mesti pilah dengan baik lah. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Jadi hal ini tergambar dari survei literasi keuangan OJK 2024. Jadi hasil survei tersebut menunjukkan baru 65,43% masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan memadai tentang keuangan. Gitu. Jadi itu survei dari OJK ya. Karena kan OJK yang perbankan, kan OJK yang mengawasi dan segala macam. Jadi yang berikutnya adalah tidak ada kebiasaan menabung. Nah, habit menabung itu agak kurang ya di masyarakat Indonesia. Karena tadi sudah punya pendapatan langsung kita konsumsi. Nah, healing deh gitu. Healing segala macam, berdapat langsung healing. Jadi jarang sekali dia mendapatkan pendapatan lalu menyisihkan untuk tabungan baru sisanya dibuat buat konsumsi. Jadi kadang kebalik nih masyarakat kita itu kadang memakai uangnya dikonsumsikan dulu, sisanya ditabung. Kalau ada. Nah, akibatnya kebanyakan nggak ada. Jadi gimana habit itu ditukar, dibalik, dia begitu mendapat pendapatan, tabung dulu, sisanya baru dipakai. Oke, jadi mindsetnya harus diubah gitu ya. Nah, itu, dialokasikan dulu, jangan ketukar. Ya, gitu. Itu kebiasaan menabung itu yang mesti kita buat habit yang baik lah, gitu seperti itu. Oke, Pak Jimmy, tapi di kondisi perekonomian yang cukup menantang saat ini, ada fenomena makan tabungan atau mantap. Nah ini penyebabnya karena apa sih? Terutama bagi masyarakat kelas menengah ya Pak Jimmy? Ya biasanya sih tinggi biaya hidup ya. Tinggi biaya hidup itu pertama, biaya hidup itu emang tinggi, terutama untuk kebutuhan pokok. Gitu memang kita kadang sih kita membuat standar cukup tinggi juga. Jadi akhirnya dengan tingginya biaya hidup ya akhirnya ya kemakan tabungannya seperti itu kan. Jadi pengeluaran harian itu nggak cukup nih, ya udah pakai lagi karena memang kita membuat standar yang agak tinggi. Gitu, seperti itu. Jadi ya itu terutama kota besar ya. Jadi kota besar memang kan living cost-nya tinggi dibandingkan dengan daerah. Contoh kita di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya itu pasti beda-beda tuh. Harga makan nasi bungkus pasti beda-beda. Dengan nasi, ayam, telur, sayur di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya pasti beda harganya. Jadi ya kota yang cost livingnya tinggi ya pasti akan lebih tinggi juga biaya hidupnya. Oke.
Meskipun mungkin dari segi pendapatan mungkin nominalnya sama gitu ya, tapi dari living cost pendapatannya stagnan, pendapatannya nggak berubah gitu kan ya kan, kondisi-kondisi ekonomi kadang ada yang perusahaan yang memang bisa memberikan lebih ke pegawainya, ada yang memang tidak, tapi kan secara rata-rata kan mungkin ya naik dikit atau stagnan gitu kan. Sedangkan biaya cukup tinggi. Nah itu jadi mau nggak mau ya akan tergerus tabungannya. Sama yang itu kondisi ekonomi sekarang seperti apa, kayak kemarin COVID kan banyak ya teman-teman kita yang pakai tabungannya untuk hidup kan bisnisnya kadang harus berhenti. Nah seperti itu. Jadi ya merecovery itu kan nggak cepat ya. Gitu. Oke. Nah kalau kondisinya pendapatan aja pas-pasan, living cost tadi cukup tinggi, gimana nih caranya Pak Jimmy supaya kita bisa tetap menjaga kondisi keuangan kita tetap stabil dan jangan sampai ada fenomena tadi makan tabungan. Oke, kalau kita bicara itu sih tadi pertama habit ya. Kalau misalkan kita punya pendapatan selama kita bisa menyisihkan di awal sekecil apapun, let's say 100.000 lah atau per bulan 100.000 sisihin aja. Tapi terus setiap bulan tuh seperti itu. Itu kan terbiasa. Lama-lama kok cuma 100 sih, yaudah deh naikin 200 deh, terus kayak bisa naik lagi deh, yaudah 500 deh, terus begitu. Jadi karena sudah habit, dipaksa untuk di awal ditarik dulu buat tabungan, akhirnya akan mempunyai pendapatan juga, mempunyai saving lah seperti itu. Itu sih yang pertama, itu ya yang paling penting ya kalau terkait dengan kita pas-pasan tapi gimana kita bisa invest, gimana kita bisa saving. Nah itu ya dipaksa. Either 100.000, kalau nggak bisa 50.000 ya nggak, 25.000 kalau nggak bisa 25.000 nggak apa-apa. Yang penting terus secara kontinu, konsisten, segitu aja terus. Mulai dari nominal yang kecil dulu ya Pak ya. Supaya sampai kita lupa kalau punya tabungan. Oke, jadi duit pura-pura nggak tahu gitu pura-pura nggak tahu, walaupun kadang-kadang gatal juga ya. Apalagi sekarang kita banking segala macam, lihat berapa sih. Nah itu aja kadang-kadang gitu. Nah Pak, tapi selain saving gitu, jurus jitu apa lagi sih yang bisa dilakukan? Investment. Nah, investasi bisa dilakukan kalau kita punya saving. Jadi jangan kebalik, jangan invest dulu baru saving. Oh, jadi step-stepnya dari saving dulu baru ke investasi. Ya, kita kalau mau investasi duit dari mana? Karena ada uang dari saving. Jadi penyisihan itu kita sisihkan tadi, kita buat investasi. Kalau kita investasi dulu, ya kalau untung, kalau rugi. Nah gitu kan, seperti kan investasi kan high risk, high gain, low risk, ya low gain. Tapi itu umum ya, sangat umum. Jadi ya seperti itulah kalau kita mau memanage uang kita. Oke, nah tapi kita melakukan investasi, apakah memang ketika savingnya sudah terpenuhi atau sambil berjalan dua-duanya inline nih Pak? Tergantung kecukupan. Mau invest apa dulu? Kan banyak investasi ya. Ada investasi di instrumen keuangan, ada investasi di saham, ada investasi di obligasi segala macam. Tergantung berapa kita punya dana. Kalau misalkan investasi di warung boleh nggak? Warung boleh aja kan boleh-boleh aja. Kalau saham, sekarang saham juga banyak yang murah juga kan, nggak harus blue chip yang mahal-mahal, yang murah juga ada gitu kan. Nah itu kita harus lihat dari kekuatan kita di berapa fund yang kita bisa pakai untuk investasi. Oke, jadi saving, investasi, ada lagi nggak Pak jurus jitu supaya kondisi keuangan kita tetap stabil? Paling ini ya, kalau kita punya dana lebih, itu kita bisa taruh di asuransi buat jaga lah. Proteksi ya Pak. Kalau misalnya kita ada apa-apa, paling nggak ada pegangan di ujung gitu. Itu sih. Itu yang paling safe lah buat seperti itu. Jadi memang 3 pilar utama gitu ya Pak. Tadi saving, investment dan juga protection atau proteksi. Nah tapi tadi Pak untuk investasi, gimana sih caranya sebagai masyarakat, utamanya mungkin investor pemula nih Pak, untuk pilih instrumen investasi yang aman? Oke, kalau untuk investasi aman kan kita kan investasi itu kan pokoknya kita punya fund, punya duit, dan gimana cara meningkatkan itu aja ya. Yang paling gampang sih dan paling aman itu ya deposito atau tabungan. Itu kenapa? Karena saya LPS, karena dijamin LPS. Wow. Jadi kalau misalkan kita nabung di deposito di bank, itu ya pasti udah aman karena dijamin LPS selama memang memenuhi tingkat bunga LPS. Oke, berapa besar Pak dana yang dijamin LPS?
2 miliar per nasabah per bank maksimal. Oke. Tadi sudah berbicara soal saving investasi. Nah, selain tadi mungkin deposito di bank, gimana sih caranya supaya investor ini bisa berinvestasi dengan aman dan juga tetap nyaman? Oke. Jadi pertama sih kita harus punya ini dulu ya, goals dulu. Jadi kadang-kadang kita pengen sesuatu tapi ikut-ikutan. Jangan. FOMO ya. FOMO. Yang tahu kondisi kita sendiri. Jadi kalau kita bisa punya tujuan keuangan yang jelas, jadi kita bisa dapat kita mau kemana arahnya. Kita mau invest apa, itu pertama. Yang kedua budget. Kita mau invest berapa besar. Nah itu. Jangan sampai kita menggadaikan segala pendapatan kita, saving kita untuk investasi. Namanya investasi itu instrumen, itu bisa naik bisa turun. Kecuali kalau tabungan ya atau deposito itu kan naik tapi pelan. Tapi ya itu memang safe sekali dan uangnya gak akan hilang. Lalu berikutnya adalah mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jangan gede dulu. Terus rekening dipisah. Jadi rekening yang untuk investasi ya udah investasi, untuk hidup aja. Jadi ya jangan dicampur. Sama kalau orang dagang ini dagang di toko atau di mana, itu uang buat dagang sama uang buat hidup dibedakan supaya nggak campur. Sama investasi. Jangan taruh satu telur dalam keranjang yang sama ya Pak, supaya bisa meminimalisir risiko. Betul. Nah, soal tadi deposito, savings gitu. Nah, ini kita sebaiknya menyimpan tabungan tuh di mana sih Pak yang aman? Di bank karena dijamin LPS. Dan bank kan kita seluruh bank di Indonesia dijamin oleh LPS. Jadi ya kalau kita menabung di bank ya harusnya sih sudah secara keamanan sih udah paling aman. Karena sudah ada yang menjamin kalaupun banknya tutup pun akan diganti oleh LPS. Jadi ya aman sekali. Jadi bagi masyarakat pun yang ingin mulai tadi habit menabung bisa langsung ke bank gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau ketika kita punya tabungan, apakah memang sebaiknya di satu rekening aja atau kayak tadi investasi dipisah-pisah? Ya tergantung kebutuhan. Kalau memang cukup satu rekening aja. Tapi kalau misalkan uangnya ada banyak, lebih dari 2 miliar, ya karena dijamin LPS per nasabah per bank 2 miliar, ya taruhlah di bank lain miliar ketiganya aja. Jadi tetap pemerataan lah. Jadi intinya sih itu. Cuma itu tergantung appetite masing-masing ya, tergantung maunya nasabah masing-masing. Ada yang mau lebih secure, saya mau satu aja ya, monggo nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya kalau lebih enak didiversifikasi, dipecah-pecah supaya lebih aman. Karena tadi don't put your eggs in one basket. Jadi seperti itu. Oke. Nah tapi Pak, ada tips nggak sih dari LPS ketika misalkan masyarakat ingin mulai menabung di bank gitu? Tipsnya pertama, pada saat kita nabung di bank, pastikan rekening kita dicatat, tabungan kita dicatat. Jadi yang kita masukin uang di bank, kita harus cek, oh iya benar masuk. Itu berarti tercatat. Karena prinsipnya dari LPS untuk menjamin simpanan nasabah kan 3T. Pertama kan tidak melebihi suku bunga LPS, lalu tercatat di bank. Yang ketiga tidak melakukan fraud di bank. Nah itu jadi itu sih satu dan kedua harusnya bisa ya. Jadi begitu kita mau nabung kita tanya berapa sih bunganya? Oh bunganya sekian. Kok di atas LPS berarti nggak dijamin dong. Nah itu. Gitu. Jadi harus tahu itu. Jadi coba buka di website LPS berapa sih sekarang tingkat suku bunga penjaminan LPS itu berapa. Nah begitu kita mau nabung tanya ke banknya berapa ini bunganya gitu, seperti itu. Terus begitu kita nabung catat nggak? Oh dicatat ya udah. Tapi kalau misalkan seluruh bank dijamin oleh LPS. Seluruh bank dana nasabah dijamin LPS. Ya dana nasabah dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah ya. Karena memang ketentuan seperti itu. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal saving, investasi. Nah kalau proteksi, ini gimana nih Pak? Utamanya bagi masyarakat yang kita tahu juga saat ini kondisi perekonomian lagi-lagi cukup menantang. Oke, untuk proteksi, nah ini yang pertama kesehatan ya, atau jiwa ya. Ya kalau kita bicara asuransi ya, memang banyak sekali kita bicara masalah proteksi. Kalau proteksi itu pertama kita harus tahu kondisi kita seperti apa.
kita butuh apa sih? Nah gini, kita tahu keluarga kita seperti apa. Oh nanti kalau saya ada apa-apa, kita harus ada yang mengcover anak saya atau istri saya atau pasangan saya. Jadi kalau kita punya proteksi, misalnya jiwa saya meninggal pun, ya nanti keluarga saya pun bisa aman. Tapi itu pasti ada premi yang mesti dibayarkan kan. Lalu kesehatan, nah ini penting sekali. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak sehat akan habis juga. Jadi ya kesehatan itu penting. Jadi pada saat nanti kita mau jalani kegiatan kita juga aware juga kapan kita akan sakit. At least sudah ada yang menanggung, sudah ada yang bisa memproteksi kita untuk kita ke rumah sakit, kata dokter itu udah bisa mengurangi kos kita untuk berobat. Jadi ya itu cukup mengamankan kita lah. Lalu asuransi kecelakaan. Kita kalau misalkan kita bicara kecelakaan, we never knows gitu. Ada apa di depan? Semoga nggak ada apa-apa. Tapi ya kadang-kadang kita diam aja ditubruk ya. Kejadian sometimes begitu kan ya. Itu mau nggak mau ya udah kalau kita punya asuransi kecelakaan diri ya kita masih bisa ya udah kita masih aman. Tapi itu hanya proteksi ya. Nah yang proteksi kan kita kan kita bicaranya mengamankan sesuatu sebelum kejadian. Jadi ya kalau bisa kejadian ya kita sudah aman. Yang terakhir kalau kita kerja pensiun. Nah kita kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah bekerja sekian lama. Kira-kira wah sekian tahun lagi saya udah mau pensiun. Terus saya nggak ada dana nih segala macam. Nah itu karena nggak disiapkan dari awal. Kalau kita sudah menyiapkan dari awal, dari kita mulai kerja aja, kita sudah mempunyai dana pensiun sendiri sampai kita pensiun nanti. Itu begitu kita pensiun, kita sudah punya pegangan untuk hidup. Karena pensiun mau nggak mau kita berhenti kan semuanya. Yeah. Kalau kita sudah punya saving di proteksi untuk pensiun tadi, kita sudah bisa jalan lagi. Paling tidak kita bisa memenuhi kebutuhan hari-hari pada saat kita bekerja. Jadi kita bekerja, kita butuh apa, kebutuhan pokok kita bisa diteruskan dengan uang pensiun kita nanti. Paling nggak seperti itu. Sambil kita mencari kegiatan lain untuk menghasilkan lagi. Itu sih. Dengan beragam asuransi ataupun bentuk proteksi yang tadi sudah Pak Jimmy sampaikan, kalau untuk breadwinner Pak, untuk mencari nafkah utama keluarga, apakah ini juga harus memiliki semuanya atau seperti apa? Pilih yang paling penting aja. Jadi pertama, misalkan kalau kita sebagai yang menghidupi keluarga, generasi sandwich yang atas sandwich bawah kita, ya itu yang agak struggling ya. Nah, itu yang paling penting kesehatan. Kenapa? Kalau dia nggak kerja, selesai semua. Gara-gara sakit nih, udah berhenti semua tuh. Pak Jimmy, seperti yang sudah di awal saya sampaikan terkait dengan literasi keuangan. Nah, di tengah upaya-upaya yang sudah ataupun yang akan dilakukan LPS, seperti apa sih komitmen LPS untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan juga bagaimana memberikan rasa aman bagi para nasabah yang menyimpan dananya di bank? Ya, kami sih secara rutin ya kita melakukan sosialisasi ke banyak masyarakat ya, ke masyarakat ya. Kita ke kampus, ke masyarakat di kota-kota, di daerah, itu semua kita datang, kita melakukan sosialisasi baik melalui event atau CSR atau apapun, ya kita melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi LPS. Jadi seperti apa LPS itu di masyarakat, menabunglah dan karena ada LPS. Nah itu kita terus secara konsisten setiap tahun dan memang ini udah program reguler kita melakukan sosialisasi di masyarakat di segala aspek lapisan itu untuk memenuhi knowledge mereka terkait keuangan, terutama menabung di bank karena dijamin oleh LPS. Itu sih. Mungkin Pak, bagaimana pesannya nih untuk para generasi milenial ataupun Gen Z untuk bisa betul-betul memahami pentingnya saving, investasi, dan juga proteksi sejak dini? Oke, yang pertama know yourself. Jadi ketahui diri kamu seperti apa, lalu tentukan tujuan kamu seperti apa, tujuannya seperti apa, mau tujuannya apa, berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun mau apa, tujuannya apa. Yang berikutnya itu carilah instrumen untuk investasi atau untuk menabung yang baik.
Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ya adalah ku aman ada LPS. Jadi ku aman ada LPS. Ya, jadi menabunglah di bank karena dijamin oleh LPS. Wah, thank you banget nih Pak Jimmy sudah berbagi perspektifnya bersama kami di hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada LPS yang sudah mendukung podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jimmy sudah berbagi insight-nya bersama kami. Semoga tadi para pendengar Sobat Cuan bisa betul-betul memahami dan juga langsung dilakukan ya Pak ya, tadi saving, investasi dan juga proteksi. Terima kasih sekali lagi Sobat Cuan yang sudah mendengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan hari ini. Tadi baru saja kita berdialog bersama dengan Bapak Jimmy Ardianto selaku Sekretaris Lembaga LPS. Jangan lupa saksikan segmen Cuap-Cuap Cuan lainnya hanya di CNBC Indonesia. Sampai jumpa, dadah!